Anda bayangkan, jamaah haji kita 200.000, Ya. jamaah umroh kita 1,5 juta per tahun. Itu kan pasar yang sangat luar biasa. Perputaran uang di haji itu sekitar 20 triliun. Per tahun? Per musim haji. Per musim haji ya? Oke. Termasuk pesawat, makan, hotel, dan semua peluang. 20 triliun. Saya menghitung, misalkan bocor 1% aja. Ya. 1%. 200 miliar. Saya membentuk badan haji ini untuk memberikan pelayanan terbaik. Selamat datang di Poetok Mari Bicara bersama Foi. Musim haji telah tiba. Keberangkatan sudah dimulai ke Tanah Suci. Kali ini kami akan menemui Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf. Seperti apa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang, kita temui Gus Irfan untuk berbincang-bincang seputar penyelenggaraan haji. Gus, terima kasih kami sudah dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang tentang persoalan haji tahun 2025. Seperti apa persiapan yang dilaksanakan oleh BPH? Terima kasih. Jadi begini, sebelum saya bicara panjang lebar, Ya. saya perlu tegaskan bahwa tahun 2025 ini sesuai dengan Perpres 154 2024, posisi Badan Penyelenggara Haji adalah posisi dukungan dan pengawasan. Oke. Jadi tidak terlalu in charge dalam hal eksekusi lapangan. Walaupun begitu kita juga tetap banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan di lapangan. Kita sudah beberapa kali kegiatan. Pertama mungkin diawali dari penyusunan anggaran BPIH. Kita dengan Kemenak dalam ini Direktorat Jenderal WHO beberapa kali diskusi soal biaya ini sebelum diajukan ke Komisi 8 DPR. Cukup intens, cukup panjang, dan cukup agak alot juga sehingga akhirnya bisa dicapai kesepakatan bahwa angka yang kita ajukan ke DPR sedikit di bawah tahun yang lalu. Dan kita tahu pasti teman-teman DPR pasti akan menyisir ulang anggaran itu. Dan alhamdulillah dari pembicaraan kita, PHU, BPH, dan teman-teman Komisi 8, dicapailah angka yang 89, sekian juta itu. Ya, seperti harapan Pak Prabowo ada penurunan ya, Gus? Ya, penurunan. Walaupun Pak Prabowo juga, ini kok masih belum memuaskan menurut beliau. Tapi itulah untuk sementara yang bisa kita capai pada tahun ini. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, tentu penyusunan rekrutmen petugas haji. Pada awalnya kita akan hanya dikasih jatah 1% untuk petugas haji, artinya 2.000 sekian. Sementara tahun kemarin itu 4.700. Semua? Ya, petugas. Jadi separuh. Karena itu saya wanti-wanti pada semua tim rekrutmen itu harus benar-benar mendapatkan petugas yang layak. Sesuai dengan harapan kita, karena kita ini berkurang banyak. Alhamdulillah kita juga ikut dalam pengawasan untuk seleksi petugas haji, walaupun untuk petugas haji yang di luar negeri, yang tes yang di luar negeri kita nggak diikutkan, tapi ya dalam negeri kita ikut. Dan walaupun pada akhirnya jatah petugas haji dikembalikan seperti semula 2%, tapi ya paling tidak yang awal itu ketat. Dan kemudian yang kedua, ketika ada penambahan itu, maka sisa-sisa dari seleksi itu kita ambil lagi yang masih memungkinkan. Kemudian pembicaraan dengan vendor, apakah itu catering,
apa itu pemondokan, kita sejak awal sampai pertengahan kita ikut dilibatkan. Demikian juga dengan pembicaraan dengan vendor airline. Kemudian banyak hal yang kita lakukan, termasuk kita dengan teman DPR beberapa kali ke Saudi untuk memeriksa, memastikan bahwa pelayanan di sana akan jalan dengan baik. Termasuk mitigasi kemungkinan kesulitan di sana juga kita lakukan. Ya, oke. Penyelenggaraan ibadah haji itu kan bukan tahun ini saja ya Gus ya. Sudah berpuluh tahun dilaksanakan dan setiap tahun ada upaya untuk meningkatkan pelayanan. Nah, kalau kita listing ini ada banyak ini yang perlu diubah atau diperbaiki. Nah, yang pertama mungkin yang ingin kami sampaikan ke Gus Irfan dan seperti apa menyelesaikannya soal waiting list. Nah, ini kan Indonesia ini kan dikenal paling lama. Nah, kalau menurut Gus Irfan, apa yang bisa kita upayakan untuk memperpendek waktu tunggu itu? Waiting list, ini memang sebagian besar kita tidak bisa apa-apa karena tergantung dari otoritas sana, kuota yang diberikan di sana. Tapi kita juga berupaya. Waiting list kita sekitar 4.500.000. Yang berangkat tiap tahun 221.000. Sementara pendaftar tiap tahun ya sekitar 300.000. Artinya angka itu nggak akan pernah berkurang. Berangkat 220, masuk 300. Artinya akan bertambah terus. Nah, salah satu upaya yang kita bisa lakukan adalah kita audit lah ini. Angka 4,5 juta itu. Benar nggak itu? Apakah ada kesalahan-kesalahan ataukah ada nama-nama yang double misalkan, ataukah ada nama-nama yang sudah nggak ada orangnya? Udah meninggal. Udah meninggal bisa, atau kalau meninggal biasanya digantikan oleh ahli waris. Tapi ada nama-nama yang nggak jelas. Maksudnya apa kalau nggak jelas? Itu istilah teman-teman itu adalah kuota batu. Kuota batu. Ada namanya, ada pembayaran 25 jutanya ada. Kita dipanggil untuk berangkat, tidak ada orangnya. Oh gitu. Itu ya mungkin kita akan, tapi teman-teman nggak akan berani mencoret walaupun udah dipanggil 2 kali nggak datang karena dia udah bayar. Nah, kita akan mencoba, kita audit lagi lah ini yang mana. Ditertibkan ya Gus ya. Dicek lagi ini bener nggak nama orang ini. Dan kalau perlu nanti kita tentu harus ada regulasi yang memungkinkan kita untuk misalkan sekian kali dipanggil nggak datang, kita bisa coret itu. Kalau memungkinkan regulasinya ya akan kita lakukan. Tapi selama regulasinya nggak mungkin ya tetap ada, pasti terus. Kuota batu istilahnya ya. Terus untuk sekali seumur hidup itu apakah masih berlaku orang berhaji? Sementara ini Pak Edi haji tahun ini 2025 bisa mendaftar lagi tahun 2035 mulai mendaftar. Oh, berarti 10 tahun jedahnya. Setelah itu baru boleh daftar lagi. Oke. Saya kira itu 10 tahun kan cukup panjang. Ketambahan masa antriannya lagi kan orang relatif nggak akan mungkin berani berspekulasi, tak daftar lagi 10 tahun lagi. Gitu. Mungkin perlu ada seruan juga bahwa haji memang ibadah diwajibkan dalam agama Islam, rukun Islam yang ke-5 bagi yang mampu. Tapi kan bisa mengasih kesempatan yang lain. Ya, betul. Apa istilahnya itu kalau kita memang edukasi masyarakat melalui para ulama, para kiai, para pimpinan di majelis-majelis taklim untuk tolonglah haji cukup sekali, nggak perlu di banyak kali supaya memberi kesempatan yang lain. Kalau memang punya dana lebih ya mungkin bisa dimaksimalkan untuk pemasukan masyarakat yang lain. Ya, atau bisa umroh kan? Itu bisa berkali-kali kalau umroh ya. Ya, tapi umroh juga jangan berkali-kali lah. Oh, jangan. Kan masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan bantuan. Mungkin biaya umroh itu bisa sebagian untuk membantu saudara kita yang memerlukan. Ya, itu mungkin perlu kebijaksanaan dari orang-orang yang mampu secara harta. Betul.
untuk tidak berkali-kali ke tanah Dan suci. itu memang bukan cuma mengharap dari orang itu tidak dari kita-kita yang mampu memberikan persuasi kepada mereka. Nah, Gus, ini kan Indonesia itu memang banyak dapat kuota, tapi itu masih kurang ternyata. Apakah ada upaya untuk mendekati negara lain yang dapat kuota tapi tidak termanfaatkan? Kita kemarin udah bicara dengan teman-teman dari Filipina. Filipina itu kalau nggak salah ada jatahnya 7.000 yang terpakai secara 4.000, ada sisa 3.000. Tapi tidak semudah itu teknisnya. Tidak semudah itu. Sehingga diperlukan tetap perlu kerjasama antara kita Filipina dan tetap dari teman-teman Saudi juga yang jika memungkinkan untuk itu. Tapi sampai sekarang kita belum bisa melaksanakan itu. Jadi kan ada banyak negara-negara yang tidak mayoritas Muslim itu kan kuotanya tidak terpakai kan ya guys ya? Iya. Mungkin selain Filipina apa lagi yang di listing? Kita kemarin udah bicara dengan teman Saudi, sempat saya bicara dengan teman-teman dari kedutaan Uzbek juga. Pada prinsipnya mereka juga relatif terpakai, hampir terpakai semua, sehingga mungkin yang kita bisa pertimbangkan adalah teman-teman dari negara yang Muslimnya tidak terlalu banyak, tapi tetap nggak bisa antara kita dengan mereka saja, harus dengan kerjasama dengan pihak kerajaan Saudi juga. Jadi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak mudah, kamu punya makanan sisa tak makan nih deh, bukan seperti itu. Seperti deh. Tapi upaya untuk tetap ada. Mendapatkan itu ada ya? Ada, kita upayakan. Nah, soalnya kan ada juga yang berusaha diam-diam ini ya Gus ya. Apa namanya, berangkat melalui negara tetangga yang tidak terpakai itu. Tapi nggak mudah. Tidak mudah ya? Kecuali beberapa teman kita yang memang tinggal punya ID, punya izin tinggal di suatu negara, dia berangkat dari sana mungkin lebih mudah. Kalau kita datang untuk ikut itu kayaknya nggak terlalu mudah. Agak ribet ya, Oke, berikutnya soal transportasi. Nah, tahun lalu, tahun 2024 kan masih ada keterlambatan penerbangan haji. Nah, kalau persoalan ini seperti apa koordinasinya dengan maskapai yang membantu pemberangkatan haji? Nah, kita selalu komunikasi dan selalu ingatkan, bahkan kita tegur juga bahwa bagaimana tahun kemarin itu Garuda kalau nggak salah. Tahun sebelumnya Saudi yang banyak keterlambatan. Dan tentu itu di luar kami, tapi tetap kita akan minta mereka untuk bisa. Itulah sebabnya kenapa tahun ini juga kita tambah satu penerbangan lagi, Lion Air. Nah, kalau keterlambatan itu kan apakah ada denda dari maskapai kepada jemaah atau kementerian atau badan penyelenggara haji? Ya, di perjanjian itu memang ada syarat-syarat ketentuan. Kalau denda 1 jam, kalau dalam 1 jam itu apa yang harus dilakukan? Terlambat 2 jam harus ada, seperti penerbangan komersil lainnya. Nah, syaratnya apa ini untuk menjadi pengantar haji ini, untuk maskapai ini syaratnya apa? Kan ini kan selektif sekali kan? Nah, itu apa tuh, Gus? Ya, tentu ada banyak syarat yang harus kita tentukan, bahwa tentu kapasitasnya, kemudian kemampuannya, kemudian semuanya harus mereka yang ngatur, termasuk bagaimana izin tinggal landas terbang ke sana udah bukan kita lagi. Kita hanya, saya punya jamaah sekian, bisa diantar nggak dengan syarat-syarat ini. Nah, selain Lion yang baru diterima tahun ini, apakah ada lagi maskapai lain yang mendaftar? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Soalnya kan kalau kita riset ini kan, Lion ini kan sudah melayani penerbangan haji di negara lain juga. Uzbek, Nigeria, Somalia, dan lain-lain itu mereka sudah
menjalankan itu beberapa tahun belakangan. Ya, mereka juga punya pengalaman umroh banyak, Heeh. sehingga itu juga jadi pertimbangan kami mengapa kita melibatkan Lion. Lion Air. Oke, itu dari Indonesia ke Saudi dan sebaliknya Saudi ke Indonesia. Bagaimana dengan transportasi lokal di Tanah Suci? Transportasi lokal, ada yang transport lokal dari Madinah ke Jeddah, Ya. ataupun sebaliknya Jeddah ke Madinah. Saya kira itu tidak terlalu banyak masalah selama ini. Yang jadi masalah adalah transportasi ketika apa istilahnya, bis Yang Musdalifah ke nah itu Warawiri itu ya? Nah, itu masalahnya karena memang begitu banyaknya orang pada saat yang bersamaan. Salah satu upaya kita untuk mengurangi, tidak bisa menghilangkan, gitu. Dan dengan skema murur itu, di mana jamaah tidak perlu turun. Nggak turun untuk di Musdalifah, nggak perlu turun. Kan untuk turun, naik lagi itu kan perlu waktu. Sementara di belakangnya udah berderet-deret bis yang nyodok istilahnya kalau di istilah terminal kita. Sehingga itu untuk mengurangi. Kalau tidak perlu turun, apakah tidak mempengaruhi syarat dan rukun Nah, haji? itu sudah kita diskusikan, kita bicarakan dengan para alim, para ulama, ahlinya. Pemerintah tidak ada domain untuk itu dan kita pasti selalu minta izin jika ada permasalahan. Ada fatwa dari mereka. Ya. Oke, soal pemondokan. Selama ini juga dikeluhkan pemondokan kita itu jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Seperti apa Gus Irfan? Jadi pemondokan sekaligus catering, ya. Ya, Itu kan sekaligus. dua hal yang berhubungan. Jadi titik perhatian karena itulah yang dirasakan oleh para jamaah. Oke. Untuk Madinah saya kira tahun ini tidak terlalu jauh, ya. Jaraknya berapa tuh, Gus? Saya kemarin saya lupa angkanya, tapi layak untuk jalan kaki. Cukup, nggak terlalu jauh. Yang kedua, di Mekah memang agak jauh karena itu untuk ke masjid diperlukan bis apa istilahnya? Shuttle itu yang itu. Salah satu kendala di situ adalah bahwa kita terlalu mepet memulai hunting catering, hunting hotel, terlalu mepet. Karena itu kemarin kita komunikasi dengan teman-teman DPR Komisi 8 yang hari ini sedang merevisi Undang-Undang Haji. Apakah memungkinkan bagi kita untuk huntingnya itu lebih awal? Lebih awal, sehingga kita bisa dapat pilihan. Kalau mepet seperti tahun ini kita akhir Desember awal Januari baru mulai hunting. Jadi pasti sudah banyak yang diambil oleh negara lain. Ya mungkin relevansinya sangat. Tapi ada satu lagi. Ya, apa tuh? Kita harapkan kita bisa mendapatkan multi-years contract. Oh, selama ini seperti apa? Every year. Oke, itu yang merepotkan ya? Merepotkan. Ya. Kita bisa dapat multi-years contract. Pertama kita tenang, sudah pasti dapat. Pihak catering maupun hotel tenang, karena pasti dapat konsumen. Nah, dari itu nanti kita sama-sama mendapatkan keuntungan sehingga nanti mungkin harga akan lebih bisa negotiable. Kemudian pihak hotel atau pihak catering juga akan dia nggak ragu-ragu invest untuk penambahan kenyamanan untuk karena sudah pasti diambil gitu. Tapi tetap kita berikan klausul tahun ini harus bagus. Kalau nggak bagus ya kita diberi peluang untuk mengevaluasi. Kemarin waktu peresmian terminal haji di 2F Soekarno-Hatta, kan Presiden mengatakan kalau akan membuat kampung Indonesia di Tanah Suci. Nah itu sangat relevan ini kalau kendalanya dalam bidang pemondokan. Ya. Ini disampaikan oleh beliau ketika memanggil kami, saya dan wakil kepala badan, untuk ditunjuk sebagai kepala dan wakil kepala itu. Beliau kita ingin nanti ada kampung haji, istilah beliau waktu itu kampung haji. Mungkin jaraknya agak jauh, karena susah kan mendapatkan
tempat yang dekat. Bukan, hak milik di sekitar di daerah haram itu, tanah haram itu Oke. sah. Ya, mungkin agak jauh, 10-15 kilo. Di sana nanti ada penginapan, kata beliau, ada restoran buat makannya, ada rumah sakit, dan juga toko-toko yang mungkin bisa kita isi dengan teman-teman UMKM yang di Indonesia itu isinya. Itu kepengen beliau, dan karena agak jauh 10-15 kilo nanti kita upayakan ada sambungan dengan semacam kereta layang atau apalah yang operasional 24 jam. Itu pemikiran beliau udah jauh ke depan. Beliau juga ingat, saya sudah bicara awal dengan Prince MBS, tapi seperti yang disampaikan beliau kemarin, beliau akan ketemu lagi untuk memastikan tekniknya gimana. Terus terang ini banyak yang sudah ke sini menemui saya dengan berbagai proposalnya, tapi ya saya bilang silakan kita tunggu apa yang jadi petunjuk perintah dari presiden nantinya. Nah, itu kan planning ideal. Tapi apakah planning ini juga ada muatan bisnisnya untuk menguntungkan kita sebagai bangsa? Itu pasti. Anda bayangkan, jamaah haji kita 200.000, jamaah umroh kita 1,5 juta per tahun. Itu kan pasar yang sangat luar biasa. Dan beberapa orang yang nemui saya itu udah ngitung-ngitung bahwa saya kira maksimal 10 tahun itu udah secara hitungan, secara bisnis masuk nih ya. Masuk 10 tahun udah bisa balik investasi itu. Dan tentu akan memberikan dampak kepada kita, bisa menekan biaya pemondokan dan catering itu. Jadi memang sangat urgent untuk direalisasikan ya Gus. Ya. Dan ini wacana ini sudah lama. Tapi hanya beliau yang kayaknya sudah nggak sabar untuk mengeksekusi wacana ini. Tapi kalau estimasi berapa tahun lagi? Saya kira begitu ada lampu hijau dari MBS, kemudian kita, saya kira bisa segera dimulai. Tapi nggak cepet lah. Paling nggak nanti dimulai hari ini, paling nggak 2 tahun itu baru bisa. Walaupun ada pilihan-pilihan lain seperti saya sampaikan tadi, kontrak jangka panjang itu, kan bisa juga jadikan kita kontrak kompleks hotel beberapa yang satu lingkungan jadikan, bisa juga seperti itu. Oke. Masalah lainnya adalah soal kedisiplinan jemaah haji. Kita paham bahwa orang yang berhaji itu niatnya baik, tapi kadang-kadang kalau udah sampai di sana itu naluri untuk cepat, untuk jalan pintas itu ada saja itu Gus. Itu seperti apa? Menyarankan atau menghimbau kepada jemaah untuk disiplin dan tertib. Ya kita paham lah, jemaah haji kita itu tidak semuanya dari kota, sebagian besar di luar kota, tidak semuanya well educated, macam-macam, ada yang tinggi sampai ada yang mungkin SMP atau maksimal SMA, sehingga tentu harus memberikan pemahaman yang bermacam-macam, dan situlah fungsi dari bimbingan itu. Hanya di kami Badan Penyelenggara Haji itu ada 3 sukses, 3 sukses. Sukses ibadah, sukses ekosistem ekonomi, sukses peradaban dan keadaban. Dan ini yang tadi itu sukses yang pertama ini, sukses ritual ibadah ini harus jadi salah satunya yang memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana dan apa yang harus dilakukan selama di sana. Memang semangat mereka memang luar biasa. Keinginan kalau perlu tidur di Masjidil Haram dijabani lah sama mereka, tapi ya tidak akan seperti itu kan, karena kita juga mengatur ingin bahwa mereka tetap sehat, dan terutama 4 hari utama di Arafah itu yang jadi inti dari haji itu ya harus
dalam kondisi benar-benar sehat. Jadi memang arahan atau seruan untuk berlaku tertib itu selalu digaungkan ya? Iya, sejak bimbingan. Setelah di sana juga ada pemandu haji yang juga mengingatkan. Haji. Itulah kenapa di sana ada namanya petugas haji. Salah ada di dalam kelompok itu ada ketua regu, ada ketua rombongan, ketua kloter, itu ada dalam rangka untuk memberikan bimbingan lah supaya tertib disiplin. Dan selama ini memang jamaah haji Indonesia memang nomor 1 untuk urusan ketertiban dan disiplin. Teman-teman Saudi itu Pak sangat senang dengan hotel-hotel pun kalau disewa orang Indonesia itu senang. Kesenangannya karena tertib, nggak ngerusak. Beda dengan beberapa jamaah negara lain itu pasti, waduh kalau ini pasti saya menganggarkan perbaikan setelah sewa mereka. Itu teman-teman saya bicara dengan teman-teman perhotelan di sana. Brutal. Oke, berarti memang berbagai persoalan tadi kalau bisa direalisasikan, terutama yang terakhir itu Kampung Indonesia itu memang secara hitung-hitungan bisa menurunkan biaya haji ya Gus ya? Bisa. Bukan berarti nanti sewanya langsung turun, tapi kampung haji itu kan bisa digunakan selama 1 tahun untuk jamaah umroh. Dari itu nanti pasti kan mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu kan bisa untuk mengurangi biaya haji bagi para jamaah haji. Oke, Gus, di kita ini kan di mana ada ladang cuan itu biasanya kan riskan. Ya, betul. Nah, itu seperti apa mencegah atau meminimalisir upaya-upaya untuk berbuat curang atau korupsi lah kasarnya gitu. Perputaran uang di haji itu sekitar 20 triliun. Per tahun? Per musim haji. Per musim haji ya, oke. Termasuk pesawat, makan, hotel, dan semua keluar 20 triliun. Saya menghitung misalkan bocor 1% aja, 1%, 200 miliar. 1% itu angka yang luar biasa. Sehingga itulah yang disampaikan, dipesankan oleh Presiden, tolong proses haji ini, penyelenggaraan haji diusahakan benar-benar akuntabel. Dan istilahnya transparan. Itu yang disampaikan beliau. Karena itu Badan Haji di sini kami minta tenaga dari KPK untuk pindah ke sini. Jadi ada kerjasama. Ada 7 orang dari KPK masuk sini. Ada kepolisian masuk sini. Salah satu deputi kita dari TNI yang dengan ikhlas mengundurkan diri dari TNI untuk bisa masuk ke kita. Itu semua dalam rangka upaya untuk akuntansi dan transparan itu. Akuntabel, transparan. Dan saya tahu Pak, semut itu ngerubung gula 20 triliun itu Pak. Saya kira bukan semut, ada tikus juga pasti itu. Oh iya, ada tikus juga. Itu berarti benar-benar menjadi concern-nya Pak Presiden Prabowo. Betul. Tentang isu ini. Ini bukan hanya permainan yang kecil soalnya kan. Lihat angkanya. Kalau nggak ada itu, ngapain dibentuk badan sendiri? Kalau misalkan sudah bebas dari semut itu, ngapain dibentuk? Salah satunya adalah untuk transparansi itu. Apa yang beliau sampaikan ke kami ketika memanggil kita berdua, saya membentuk badan haji ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Dan kita harus menerjemahkan pelayanan terbaik itu gimana. Sekaligus kita eksekusinya juga. Gus, salah satu yang suka bocor itu ya, kalau menurut riset kita itu adalah dari kuota haji. Kan kuota itu kan di-share ke reguler, ONH Plus, dan Furoda. Nah itu bagaimana mengatasinya? Jadi harus kita luruskan dulu. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu menyebutkan
kuota haji 92% reguler, Reguler. 8% plus atau jemaah kelompok khusus, Ya. haji khusus 8%. Itu aja. Furoda itu udah di luar ini. Itu mereka dari sana langsung. Iya. Ya, visa apa? Undangan ya dari Ya pokoknya kita hanya memegang reguler 92% dan dan 8% itu. hmm, Dan tidak ada. Ya emang kalau mau nakal sih ya masih bisa aja. ya. Jadi data dari squad kita ya sudah terukur lah. Saya daftar tahun 2015, kemungkinan akan naik berangkat tanggal 2030 misalkan. Dan bisa kita lihat tiap waktu dengan aplikasi yang ada. Ya. Dan yang 8% juga tetap. Jadi kalau ada kecurigaan 92% itu diambil, dijual, itu kayaknya walaupun mungkin, tapi dengan sistem yang ada itu kayaknya itu hanya orang-orang yang berani, nekat saja yang akan menjual itu. Nah, satu lagi nih soal furoda. Furoda itu kan spesial, belum diatur oleh undang-undang haji kita. Ya. Nah, itu kan siapa punya duit dia bisa berangkat. Nah, itu dari sisi keadilan kata beberapa orang itu kurang adil. Itu seperti apa mengatasinya? Itu seperti tadi, itu di luar jatah kuota kita. Ada kuota kita Indonesia 221.000. Ya. Ini ada dari Saudi sendiri, dari sana sendiri. Jadi bukan ngambil jatah kita. Ya. Ya tentu kalau dibilang adil nggak adil ya bisa nggak adil ya. Tapi itu memang di luar kita. Hanya saja kita berharap pihak-pihak yang menyelenggarakan furoda itu paling nggak beri laporan ke kita lah. Ya. Kita tahu berapa sih yang berangkat furoda. Supaya apa? Pelindungan ke warga negara kita. Furoda berangkat tanpa memberitahu kita di sana ada masalah. Kita juga yang jadi itu jamaah haji Indonesia. Ada telantar misalkan. Padahal itu bukan jamaah yang kita kelola. Tapi tetap itu tanggung jawab kita orang menganggapnya. Nah, selama ini seperti apa itu prakteknya? Prakteknya memang beda. Oke. Jauhnya beda. Ya memang apa ya? Ada peluang di situ soalnya. Jadi kan orang kan yang sudah rindu sekali pengen beribadah haji, sementara dia sudah punya duit, nah dia akan menggunakan itu kan? Ya. Tapi ya saya minta hati-hati juga. Banyak pengalaman dan bertahun-tahun ini udah membayar ratusan juta, nggak berangkat juga. Ya betul itu. Ada, itu harus hati-hati. Udah berangkat ratusan juta, berangkat cuma sampai Jeddah, nggak bisa masuk Mekah. Bisa masuk Mekah, nggak bisa masuk Arafah. Itu ada juga. Ya, oke. Itu cuma saya tak hati-hati. Dan teman-teman yang mengelola furoda itu ya tolonglah jangan memanfaatkan keinginan jamaah yang sudah rindu dengan haji itu, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif lah. Ya, ya. Apa saran Gus Irfan untuk jemaah haji kita agar perjalanan ibadah ini berhasil dengan baik, menjadi haji yang mabrur? Ikuti petunjuk dari tim, dari petugas-petugas haji. Ya. Ikuti aja. Mereka tentu sudah berpikiran, sudah dilatih untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Kemarin saya menutup BIMTEK untuk petugas haji sekitar 600 orang. Untuk itu sudah gelombang kedua. Dan hari ini, tadi memang sudah ada yang berangkat, hari ini akan berangkat semuanya. Mereka di BIMTEK 4 hari. Bagaimana pelayanan kepada jamaah haji. Bahkan didoktrin kalau harus memilih antara memberi pelayanan atau dia sendiri menjalankan ibadah haji, kalau harus memilih, harus pilih memberi pelayanan. Pelayanan. Oke. Itu untuk para jemaah haji kita ya sarannya ya. Petugas haji. Petugas haji Ya, juga. gitu. Oke. Jadi jamaah haji ya
ikutilah saran-saran dari para petugas haji, dan kita berharap juga petugas haji benar-benar berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang. Nah, itu saran pertama. Saran kedua apa nih untuk penyelenggara haji agar tidak terjerumus di apa yang Gus Irfan tadi bilang menjadi tikus yang menggerogoti itu. Insya Allah kalau petugas-petugas haji kita itu nggak ada yang ke situ. Cuman di beberapa titik memang harus ada perhatian. Karena memang di sana itu sistem bisnisnya memang memungkinkan untuk ada perantara memungkinkan di sana. Dan itu legal saja di sana. Sementara kita juga tidak inginlah terlalu panjang perantaranya ini. Semakin panjang perantara, semakin mahal biayanya. Kita berharap motong perantara-perantara itu, dan itu yang kan kita upayakan. Jadi secara kelembagaan juga sudah bekerja sama dengan penegak hukum. Sudah. Dan kita selama 6 bulan terakhir ini sudah beberapa kali kita mengirim tim dari Badan Haji ke sana. Dan kita sudah memetakan permasalahan-permasalahan yang akan timbul dan akan kita segera tangani, itu sudah kita petakan. Ya, mudah-mudahan ke depan penyelenggaraan ibadah haji makin baik ya Gus. Insya Allah dengan dukungan dari semua pihak, doa dari masyarakat, entah apa, kita akan berusaha menjalankan amanat dari Presiden, harapan dari umat untuk pelaksanaan haji yang lebih baik. Untuk musim haji tahun ini apakah akan berangkat juga Gus Irfan? Insya Allah. Saya juga seperti yang disampaikan tadi, Badan Haji berfungsi sebagai dukungan dan pengawasan. Nah, itulah salah satu fungsi yang akan kita berikan. Kedepannya mungkin kita bisa harapkan bisa benar-benar full menyelenggarakan Insya Allah ibadah haji. Nanti setelah revisi undang-undang dari teman-teman DPR, kita akan bisa menjalankan full. Dan revisi undang-undang ini bukan saja karena untuk memastikan penyelenggaranya adalah kami, tapi juga mengantisipasi, mengakomodir policy dari teman-teman kerajaan Saudi yang udah cukup berkembang selama 5 tahun terakhir. Sehingga policy peraturan ini juga harus kita sesuaikan untuk mengejar perkembangan di sana. Satu lagi lupa, soal Kementerian Haji, seberapa urgent kalau menurut Gus Irfan? Kementerian Haji memang beberapa teman atau beberapa fraksi DPR, fraksi PKB, kemudian beberapa ulama kiai, saya coba sempat bicara dengan Ketua Umum MUI, udah jadi kementerian aja. Bagi kita kementerian atau tidak itu memang domainnya Presiden ya. Tapi yang penting bagi kami kewenangan untuk penyelenggaraan haji lebih penting. Soalnya kan wacana ini awal tahun kemarin sudah muncul ketika Presiden belum dilantik. Ya memang 2014 dalam satu visi misinya calon Presiden 2014, beliau juga bisa menyebutkan Kementerian Haji. Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian Haji. 2019 juga menyebutkan Kementerian Haji dan Umroh. 2024 kemarin juga beliau menyebutkan Kementerian Haji dan Wakaf. Tapi beberapa saat sebelum penetapan mungkin ada pertimbangan lain menjadikan Badan Haji, walaupun itu tetap beliau pastikan ini setingkat menteri, dan saya apresiasi bahwa memang kita selama ini mendapatkan posisi sebagai setingkat dengan menteri. Jadi kan bisa equal dengan Kementerian Haji di Saudi Arabia. Kita dengan Kementerian Haji sangat intens. Saya selama November sampai sekarang ini Mei 6 bulan, mungkin udah 4 atau 5 kali ketemu dengan beliau. Terakhir kita kemarin 3 bulan, saya pribadi sebagai kepala Badan Haji
diundang oleh mereka untuk bicara di forum forum umroh dan ziarah. Bukan cuma datang, kita diberi waktu untuk bicara. Oke Gus, semoga penyelenggaraan haji makin baik dari tahun ke tahunnya. Terima kasih, terima kasih. Semoga ini juga menginspirasi pembaca dan penonton Voice Amin, of amin, Indonesia. amin, amin. Ya, terima kasih banyak. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji, Gus Irfan. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat dan menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.